Alhamdulillah wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad. Kemarin saya tak sempat, saya diwakilkan. Alhamdulillah malam ini kita bertemu. Nampaknya wajah-wajah ibu-ibu makin cerah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak juga, cuma agak lesu aja nih pokoknya. Banyak tekanan di rumah Pak ya. Alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam kajian yang sama. Biasanya kita ngaji fikih ibadah. Saya tanya ibu-ibu, sampai mana kajinya Bu? Pasti lupa. Apalagi bapak-bapak. Saya pun agak mulai lupa. Maka saya dokumentasikan Pak. Jadi ingat. Gak salah kita sampai syarat-syarat sholat. Karena sholat itu terbagi dua yang harus kita dapatkan ilmunya. Pertama syarat sholat, yang kedua rukun sholat. Kecil, hadas, besar. Apa caranya tadi? Kita ngambil wudu. Kita ngambil wudu. Selesai hadas kecil kita. Hadas besar, mandi. Sudah. Yang kedua, suci dari najis. Mananya yang suci Ustaz? Badan, pakaian, tempat sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba mimisan, keluar air, keluar darah di hidungnya. Batal gak sholatnya? Batal, karena darah najis. Jadi harus suci, pakaian, anggota badan, tempat sholat dari najis. Sudah dua. Yang ketiga apa lagi? Bukan lupa Ustaz, tapi kurang ingat. Nah, itu aja lah. Ya. Nanti dibahas. Muka dan telapak. Nah, yang wajhun itu mana batasnya? Nah, nanti dibahas. Ya. Udah berapa tuh? 3. Yang keempat? Apa yang Bapak? Itu bukan syarat. Niat bukan syarat. Ma'rifatul waqti, mengetahui masuk. Boleh tak ibu salat maghrib pas matahari di atas tadi? Tidak. Jadi wajib masuk waktu dulu Pak, baru kita bisa sholat. Makanya orang yang tidak mengetahui masuk waktu, meskipun dia sholat di waktu tersebut, sholat tidak sah. Dia tidak tahu masuk waktu itu Bu, tapi meskipun sholat di waktu, Bapak umpamanya sholat maghrib, Allahu Akbar, tapi Bapak tidak tahu masuk waktu maghrib itu kapan, maka sholat ketika itu tidak sah. Jadi di sini lebih peranannya ilmu. Ilmu. Karena ada nenek saya dulu itu tidak terhitung. Kan ada yang pikun tuh. Nek, sudah sholat, udah sholat apa tadi? Maghrib, hari baru jam 5. Dia udah sholat maghrib. Tak takluk hukum Pak. Kenapa? Dia sudah tak ingat dia waktu lagi. Maka salah satu syarat sholat itu harus ma'rifah di sini. Mengetahui dia waktu yang masuk. Nah, itu syarat. Bapak syarat tadi? Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup. Kan tidak payah Pak. Cuma 5 itu syaratnya. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, barulah kita siap untuk sholat. Cuman sebelum kita sholat, masuk kita syarat yang pertama tadi. Apa? Suci dari hadas. Gimana cara suci dari hadas kecil? Berwudu. Dalam wudu nampaknya sederhana,
mesti ada 4 poin yang kita ketahui dalam wudu tadi. Barulah sempurna wudu itu. Apa yang 4 itu Ustaz? Syarat wudu. Yang selama kau tahu kan rukun wudu apa? Rukun wudu apa? Niat, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki. Yang kita ketahui kan itu saja. Sudah ketahui nggak kita syarat wudu itu apa? Syaratul fil wudu. Nah, ini yang kita kaji malam ini. Mudah-mudahan tuntas. Apa-apa syarat dalam wudu? Yang pertama adalah wajib dengan air mutlak. Apa syarat yang pertama, Bu? Airnya air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang tidak berkait. Kalau iko masuk kopi, ya apa namanya, Pak? Air kopi. Sah nggak untuk wudu? Nah, itu namanya air berkait. Ibu tambah teh, ya apa namanya? Air teh. Tambah susu, air susu. Dalam kelapa namanya air apa? Air kelapa. Sah nggak wudu dengan air kelapa? Nggak sah. Padahal boleh minum. Maka airnya harus air mutlak. Berapa banyak air mutlak itu? 7. Air hujan, air mata air sungai, air sumur, air laut. Sah. Air laut sah untuk wudu karena dia tidak berkait. Karena air laut memang langsung ciptaan Allah, segitunya, nggak ada bercampur. Air salju, ambil batu es di daerah-daerah es, bisa untuk wudu. Terus apa lagi? Air embun. Embun itu dikumpulkan, maka sah. Selain air yang ini, maka itu disebut dengan bukan air mutlak. Air apapun lah. Sah nggak wudu dengan air mata? Nggak sah. Air kopi nggak sah. Air jeruk nggak sah. Apapun bentuknya. Jadi yang kita sediakan yang pertama apa tadi, Pak? Air mutlak. Apa lawan air mutlak? Air mustakmal. Apa air mustakmal tuh? Bekas pakai. Itu tidak sah wudunya. Terus air apa lagi? Air terkena najis, tidak sah wudunya. Terus air apa lagi? Air yang bercampur dengan sesuatu yang merubah warna air tersebut, maka tidak sah wudunya. Bercampur dengan sabun, kalau warnanya berubah, kan ibu mandi di kamar mandi punya bak, iya, bercampur sampo, sabun segala macam di dalam, asal jangan berubah warna. Kecuali bikullataini, kecuali air itu lebih dari 2 kula. Bahasa fikih itu, Pak. Berapa 2 kula itu, Ustaz? 300 liter. Apa, Bu? 300 liter per plastik. Kalau bak penampung di rumah itu besar, tidak akan pernah dia mustakmal, mutlak terus dia tuh, Pak. Meskipun wudu ibu di situ. Tapi kalau wudu di baskom, cuci muka jatuh 1 tetes air, maka yang di baskom tadi tak sah lagi untuk wudu. Kenapa, Bu? Makanya hati-hati kita. Itu mulai dari wudu. Kalau keran tidak masalah itu. Kalau keran itu itulah kelebihannya kan. Udah bagus dia di situ. Nah, itu syarat wudu yang pertama. Syarat wudu yang kedua wasaniha. Apalagi syarat wudu yang kedua? Apa syarat wudu yang kedua? Disebutkan di dalam kitab ini, wasaniha jarama'in ala udwin maghsul. Air itu wajib mengalir pada basuhan. Karena dalam wudu itu, basuhan itu adalah selain kepala. Jadi wajib mengalir. Tahu mengalir, Pak, ya? Air itu betul-betul mengalir, bukan ada modal tuh kan? Atau itu bukan mengalir, itu namanya
usap, sama kayak tayamum, tapi betul-betul air tadi mengalir pada basuhan. Jadi yang basuhan yang mana? Muka, tangan, kaki, 3 itu saja. Kalau di sini bahasanya bukan maksul, mashun, musab. Kalau kepala itu tidak perlu mengalir. Jadi jangan salah tangkap pula ngaji nanti. Dikira pula mengalir hakikong kepala. Enggak, itu usap bahasanya. Wamsahu biruusikum, kata Allah. Usaplah kepala, bukan dialirkan, tapi diusap. Nah, ini salah paham pula nanti. Itu 2 Pak. Syarat wudu. Ingat lagi syarat wudu yang pertama apa tadi? Kalau lupa, copek lah lupa ibu ya. Apa tadi Bu? Syarat yang pertama air mutlak, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kedua ada mustakmal pula. Kalau ngaji orang-orang 40 ke atas memang begitu itu. Harus sabar. Syarat wudu yang pertama air mutlak. Yang kedua air itu mengalir pada basuhan wudu. Air itu mengalir pada basuhan wudu. Lain paham? Paham Bu? Itu yang kedua. Yang ketiga, ghairu ha'il. Ghairu ha'il. Apa ini maksud dari ghairu ha'il di sini? Tidak ada batasan antara air dengan basuhan. Apa contohnya Ustaz? Tato. Tato masuk air atau tidak? Kan perlu tuh Pak. Tapi Ustaz, tato saya ini dibuat dulu waktu saya belum taubat. Setelah saya taubat masih ada tato. Bisa nggak dibersihkan? Nggak bisa. Kalau dibersihkan lebih besar mudarat dari manfaatnya. Ya udah seperti itu saja. Yang penting Allah sudah tahu kita taubat. Tapi kalau masih bisa dihilangkan tato tadi, hilangkan. Takut nanti air tidak masuk. Maka ketika itu tidak bisa wudu selama-lamanya. Ini contoh ibu anaknya pesta. Alah nikah anak ibu. Saya Pak KUA nih Bu, ya sering nikahkan orang. Ada yang udah nikah anaknya? Nikah anak gadisnya, anak pakai kutek, ibu tuh ikut pula pakai kutek Pak. Alah berwarna-warni kuku tadi. Coklat, hijau, apa dah warnanya? Putih, disambung pula itu. Datang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu mau salat, ambil wudu, kuku pakai, masuklah air. Selamatlah hari itu tidak sah salat ibu. Maka hati-hati. Itu mulai dari wudu baru. Ya, mulai dari tak boleh ada penghalang antara air dengan basuhan wudu tadi. Atau rambut di bawah Bu Iba dicat. Atau rambut dicat-cat. Bikin segala macam kan luar biasa nanti. Saya bukan persoalan wudunya Bu, mandi wajibnya. Mau dia julung seumur hidup. Kalau wudu oke, musab. Tapi kalau mandi wajib, rambut dicat-cat nggak masuk air, ya selamatlah. Meskipun dia sholat, wudunya tidak sempurna, sholat tidak sah. Tapi kalau henna gimana Ustaz? Henna itu apa bahasa kitanya? Inai. Itulah hebatnya orang-orang tua kita dulu. Ulama-ulama kita dulu, kalau anak mau nikah, ada istilahnya malam inai. Bijak. Boleh, anak bayi ibu pun boleh pakai inai, tapi jadi jam kabul sudah tuh. Boleh. Bapak pun mau pakai inai silakan, tak masalah. Kenapa? Inai dia meresap, tidak menghalang air membasuh kuku, maka inai itu tahan bebulannya. Ya kan? Ya kalau ada laki-laki berinai tanda apa tuh pengantin. Nah, itu istilah orang dulu, tapi bijak orang-orang dulu. Kenapa? Karena inai tidak menghalang air. Meskipun mohon maaf mereka mandi wajib, maka mandinya sah. Tidak usah pakai kutek.
Kalau sekarang kan udah modern ya, pakai cat-cat segala macam. Ini yang berbahaya. Jadi hebat orang-orang tua kita dulu, udah tahu dia, maka memakai inai. Jadi apa syarat yang ketiga? Tidak ada penghalang antara air dengan basuhan. Apa contohnya? Plester, cat, apa lagi? Kutet, kan banyak itu yang menghalang tadi, tidak boleh. Ada berapa tuh Bapak Ibu syarat wudu? Oh Ibu, udah berapa tuh? 3. Berapa? 3. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, mengalir air pada basuhan. Yang ketiga, tidak ada penghalang antara air dengan basuhan wudu. Yang keempat, apa yang keempat? Alla yakuna 'alal 'adwin hailun yataghayyarul ma'. Tidak boleh ada di anggota badan tadi sesuatu yang berubah air. Maknanya apa di sini, Pak? Harus dibersihkan dulu. Contoh, ibu pakai apa namanya tuh? Apa namanya tuh? Yang merah-merah tuh. Blush on. Apa namanya, Bu? Habis pakai blush on, pokoknya habis ke semua sama gincu-gincu segala macamnya. Ibu ngambil wudu. Kira-kira basuhan yang pertama terhadap wajah tadi berubah nggak air? Berubah jadi merah. Maka orang bermake up tidak boleh langsung ngambil wudu. Takut nanti basuhan air tadi merubah warna air. Maka dibersihkan dulu. Maka betul-betul wudu sempurna. Makanya sunat bersihkan dulu tapak tangan, bersihkan noda-noda, kuku-kuku, daki, segala macam. Kenapa? Takut merubah air. Kalau merubah air ketika dialiri, maka bisa wudu kita tidak sempurna. Maka wudu itu betul-betul Rasulullah itu mengajarkan bagaimana wudu yang benar. Tidak bisa sembarangan. Harus cukup syaratnya dulu. Jadi itu saja syaratnya 4 tadi. Mesti dengan air mutlak, mesti dengan air mengalir di anggota badan yang dibasuh. Tidak boleh ada penghalang antara air dengan basuhan. Tidak boleh anggota badan merubah warna air ketika dibasuh. Yang kelima, ini syarat khusus. Kenapa khusus, Ustaz? Dukhulul waktu lidaimil hadas. Masuk waktu bagi orang yang berpenyakit hadas terus menerus. Apa penyakit hadas terus menerus tubuh? Dia nggak tahu rupa-rupanya keluar air, buang air kecilnya menetes. Kan ada itu. Dia nggak sadar rupanya menetes. Dia kadang udah pakai pempes, tetap dia nggak sadar kapan keluar buang airnya tadi. Maka orang seperti ini punya syarat yang kelima dalam berwudu. Kapan? Berwudulah dia ketika waktu masuk. Andai dia sholat tetap menetes, Allah maafkan. Paham, Bu ya? Andai dia sholat masih menetes-netes, itulah keringanan bagi dia. Namun sholat tidak boleh ditinggalkan. Meskipun pakai, mohon maaf, keteter. Tahu keteter ya? Meskipun pakai jadi orang pakai keteter tuh wudunya seperti itu, nggak bisa wudu tayamum. Tapi kapan syaratnya? Ketika masuk waktu. Ketika mau sholat dia tayamum, Allahu Akbar, menetes pun dia dimaafkan dan tertunailah sholat. Dan namun sholat nggak boleh ditinggalkan. Maka perkara sholat ini nggak bisa main-main. Sholat itu bagi 3 Pak. Sholat hutang wajib diqadha. Sholat ada tunai, itulah yang kita tunaikan sekarang. Sholat terlupa wajib disegerakan. Maka setobat apapun kita, hitunglah sholat itu berapa yang tinggal dulu. Ustaz, saya baru mulai sholat anak pertama. Hitung mulai ibu balik sampai anak pertama lahir, berapa ibu meninggalkan sholat, bayar hutangnya semua. Daripada nanti di hadapan Allah kita diberi hutang oleh Allah. Awwalu
ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Ini hadisnya luar biasa. Pertama kita masuk kubur, dunia ini dikiamatkan, yang pertama kali diproses oleh Allah itu adalah sholat. Oh ibu, sholat enggak? Sholat ya Allah. Kapan mulai sholatnya? Lah banyak satu dulu ya Allah. Itu sholat yang tinggal sudah diqadha atau belum? Karena dia menjadi hutang. Puasa saja wajib qadha. Maka di kitab ini menurut Imam Subki qadha itu wajib. Oh Ustaz, kemarin ada Ustaz bilang wajib nak wajib qadha. Mungkin pendapat lain, itu khazanah fikih. Jadi fikih itu banyak pendapat. Tapi kalau ibu tanya saya pribadi dan kitab yang saya pelajari selama 7 tahun, mulai dari Fathul Qarib, Matan Taqrib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Qalyubi wa Umairah sampai Mahalli, seluruh kitab itu mengatakan qadha salat adalah wajib. Terus gimana cara mengqadhanya Ustaz? Gampang. Masuk zuhur nanti ingat qadha zuhur. Orang dah pulang setelah kita selesai ba'diyah qadha zuhur. Setelah asar qadha asar. Hitung sajalah berapa yang kita tinggalkan. Begitulah mazhab Syafi'i ini kehati-hatiannya. Kenapa? Takut kita nanti di hadapan Allah. Meskipun kita sudah, karena bukti taubat itu Pak membayar. Bukti taubat itu apa? Salah satunya membayar hutang. Baik hutang kepada manusia, hutang kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Karena kita semuanya berdosa, ya. Pasti kadang kita meninggalkan sholat, qadha segera. Sehingga nanti lapanglah jalan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai tentang syarat sebelum wudu. Terus yang kedua apa lagi tadi? Masuk rukun wudu. Kalau rukun wudu ibu semua tahu tuh Bapak. Berapa rukun wudu? Syarat tadi 5. Air mutlak, mengalir air di basuhan, tidak boleh ada penghalang untuk di basuhan, tidak boleh air berubah ketika membasuh, berwudu masuk waktu bagi orang yang selalu berhadas. Itu syarat sebelum wudu. Kalau rukun wudu berapa Bu? Ayo. Apa rukun wudu apa? Yang pertama, coba itu niat. Qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang dimaksud dengan niat, di mana letak niat Bu? Di mana letak niat? Di hati. Menurut mazhab Syafi'i, niat wudu mesti beriringan dengan basuhan pertama. Bukan sebelum, bukan sesudah. Mohon maaf kalau di kitab ini umpamanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ada'an lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Tidak dibaca pun wudu sah. Oh saya cuma hafal bismillah saja Ustaz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika air kita ambil, pas air sampai pertama kali di muka, baru niat kita jatuhkan. Apa yang niatnya tadi Pak? Qasad, ta'rad, ta'yin. Ini isi niat. Jadi isi niat dalam mazhab Syafi'i itu 3. Qasad, ta'rad, ta'yin. Apa qasad Ustaz? Nawaitu, sengaja aku. Maka setiap niat itu diajarkan oleh ulama-ulama kita apa? Sengaja aku berniat. Terus ta'yin, apa yang kau niatkan? Wudu. Nama niat itu apa? Sengaja aku berwudu. Ta'rad, untuk apa wudu tadi? Untuk apa wudu itu gunanya Bu? Ada yang bilang menghilangkan hadas kecil boleh. Li istibahatis shalah, untuk membolehkan sembahyang boleh. Untuk menghilangkan hadas kecil boleh. Yang tidak boleh itu apa? Sengaja aku ngambil wudu untuk contoh, untuk baca Quran. Sah enggak wudunya? Sah. Tapi untuk yang sunat saja. Untuk sholat enggak sah dia. Maka niat itu betul-betul sengaja aku ngambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sengaja aku ngambil wudu untuk mendirikan sholat karena Allah Ta'ala.
boleh. Maka di sini disebutkan an-niyatu yajuzu il ada al-fardhi aw raf'an hadis aw bil wudu aw at-tahara aw li istibahati shalah. Itu pilihannya boleh. Sengaja aku ngambil wudu karena bersu, boleh. Sengaja aku ngambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil, boleh. Sengaja aku mengambil wudu untuk sholat, boleh. Silahkan pilih. Kalau ibu biasanya apa niatnya? Ayo, 1, 2, 3. Sengaja aku nak berniat. Biasanya apa bu niat ibu dalam hati? Sengaja aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Gitu, udah betul itu. Di mana ibu letakkan niat tadi? Dalam hati kapan? Ketika membasuh muka. Berarti dah paham kita. Ini ilmunya di sini Bapak Ibu. Ketika membasuh muka. Itu rukun. Rukun yang kedua, ghuslul wajhin, membasuh muka. Apa batas muka tadi? Taulan ma baina nabatis sya'ar. Panjangnya dari ujung dagu sampai terakhir bekas rambut kita. Itu wajib basah itu Pak. Ujung obok sampai dagu. Maka kalau ibu-ibu ngambil wudu maka pakai hijab. Sebab kalau pakai mukena nanti gak terbasuh semuanya. Karena batas wudu tadi bekas terakhir tumbuh rambut sampai ujung dagu. Wa ardan ma bainal uznain, lintangnya mulai putih 2 telinga. Jadi kau wajib basah. Wajib semuanya basah. Nah, asal-asalan wudu begini tidak sah dia. Mesti 2 ini basah semuanya. Itu yang kedua, membasuh muka. Jadi yang wajah itu aurat tadi, apa yang aurat tubuh? Mulai ujung tumbuh rambut sampai ujung Kalau ada orang pakai jilbab di sini nampak ikonnya, berarti auratnya kelihatan. Paham bu? Ada enggak yang berjilbab sampai gini aja? Nampak lehernya? Banyak. Iya enggak? Banyak. Padahal aurat tadi apa? Selain muka dan telapak. Yang wajah itu yang mana Ustaz? Ini ma baina bata'is sya'ri wal liyah, antara tumbuh rambut sampai ujung dagu. Lintangnya apa? Ma bainal uznain, 2 puting telinga, bukan telinga. Apalagi jilbab yang nampak telinga ke aurat. Paham bu? Nah, ibu kadang aja nampaknya. Paham ya bu? Oh, ikulah baru tonton Ustaz katanya kan. Itu yang kedua. Yang lain-lain itu gampang tuh. Cuci muka, cuci wajah, 2 tangan, terus sapu kepala, yang terakhir basuh kaki. Kalau telinga sunat, nggak wajib. Terakhir tertib. Yang dahulu dia dahulukan, yang terakhir diakhirkan. Jadi makanya dalam wudu ini 2 yang kita kaji malam ini. Syarat wudu, rukun wudu. Besok masuk masalah sunat wudu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Yang penting iya, tapi dialir. Itu yang nama ngalir tadi. Kan dialir kan? Itu yang nama ngalir, itu sudah mengalir. Bukan mengalir seperti air kan begini, kan lama-lama itu mubahasir namanya. Yang penting tidak diusap. Usap apa yang ambil air? Itu usap namanya, itu kan tak sah wudunya. Tapi segenggam pun, tapi mulai mengalir dia dari atas ke bawah, itu sah. Sah, nah itu yang dimaksud mengalir.
ini masuk perkara sunnah wudhu nanti Ustaz. Sunnah wudhu, yang sunnahnya dari ujung, tapi belum sampai bab kita. Jadi di sunnah ini penting ini, sunnah wudhu. Karena sunnah wudhu itu rukun, menambah pahala dalam berwudhu. Ada lagi? Ibu ada yang nanya. Coba ibu-ibu yang nanya, udah paham? Ya silakan Pak. Ya. Ya. Oh begitu. Jadi kalau hadas besar, tidak mesti kita berwudu dulu sebelum mandi. Tapi sebetulnya begini, mohon maaf Bu ya, setelah kita berhubungan suami istri, sebelum tidur disunahkan berwudu. Itu maksudnya, bukan mau mandinya. Nanti masuk tuh Pak rukun mandi, sunat mandi. Di kitab ini tidak ada saya temukan salah satu sunnah mandi itu berwudu, nggak ada. Tapi dengan mandi wudu menjadi sah. Bapak mandi wajib di Sungai Siak, contoh. Bismillah, masuk dalam Sungai Siak. Basah nak semua badan kita. Keluar kita langsung. Mandi wajib sah, wudu tidak perlu lagi, sah dia wudunya sekalian. Selama mandi tadi tidak membatalkan wudu kita, tidak memegang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya Pak, paham ya? Ada lagi Bapak Ibu? Sementara ibu berpikir mau ditanyakan, tadi disinggung masalah pesta ya. Ya. Kebanyakan ibu-ibu itu dia berwudu dulu, kemudian bermikap, waktu masuk dia sholat. Ini mikap ini dibolehkan dia? Boleh, nggak masalah. Senang malaikat memangnya nanti kan. Nggak ada masalah itu selama syarat tadi terpenuhi. Apa syarat tadi? Tidak bernajis. Kira-kira parfum itu ada najis atau tidak? Alkohol najis atau tidak Bu? Alkohol pendapat ulama beda pendapat itu Pak. Karena alkohol itu asalnya kan dari buah ya, dari perasan segala macam. Maka kalau buya-buya saya dulu marhaban anak kan disemprot-semprot. Sholat aja dia Pak. Tetap sholat dia. Karena dia menganggap parfum itu bukan dari najis. Tapi kehati-hati kita lagi itu. Bagaimana menengok? Maka tengok juga bahannya. Ada enggak mengandung najis di sana? Intinya ibu pakai make up, pakai apapun mau sholat, asal wudu terdahulu tidak ada masalah. Yang penting 5 syarat tadi terpenuhi. Tidak ada najis, tidak ada yang mengganggu nanti dalam ibadah tadi. Biasa ibu begitu ya Pak ya. Wudu dulu baru ya enggak apa-apa, lebih bagus antisipasi sebetulnya tuh. Jadi pas zuhur nanti tinggal sholat masih bisa. Ya bagus juga seperti itu. Ibu masih ada? Berarti ibu ini udah paham ya Pak. Besok saya tanya lagi ya. Kalau ketemu udah ngerti dia. Jadi kesimpulan kajian kita malam ini ada 2 yang kita kaji tentang wudu tadi. Karena wudu tadi 4 tadi. Syarat, rukun, sunnah yang membatalkan. Syarat tadi ada berapa Bu? 5. 4 bagi yang normal. Yang 4 ini aja yang ingat. Air mutlak, airnya mesti mengalir pada basuhan, tidak ada penghalang antara air dengan anggota wudu, tidak merubah air dalam basuhan anggota wudu. Rukun ada 6. Yang pertama niat, cuci muka, cuci tangan, mengusap kepala, basuh kaki dan tertib. Insya Allah besok masuk sunat-sunat wudu lebih dari 18 poin. Sunat-sunat wudu berapa tadi? Lebih 18 poin. Kalau yang tadi keteknya sampai 6, sunatnya berapa? 18. Yang batalkan berapa? 6. Nah, itu mesti dihafal nanti insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi oleh Allah. Berhubung waktu Isya sudah masuk, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.